adalah kan kami cerita sedikit aja. Ada 3 pertanyaan. Pernah saya masuk Facebook Pro. Nah, kita kirim yang joget-joget. FYP sampai 8.000. Tapi kalau kita kirim lagi yang ngaji, ini kan beda-beda ya kan. Pas joget kita kirim modal orang publik, kok dia dapat FYP juga? Itu yang pertama pertanyaannya kan. Dan gimana konsistennya seperti apa? Yang kedua ini adalah kira-kira kita kan udah tua nih, dengan kita masih kecil. Di mana tempat biasanya pelatihan untuk kita? Maksudnya tempat apa? Kayak latihan lah, dimana kita yang berbayar gitu. Itu aja sih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandu dari Pegaseller. Dia sudah kontak-kontakan sama. Ini kebanyakan kita kendala di desa itu menurut untuk membuat konten kan kadang kita butuh teman atau butuh tim. Kalau untuk menjadi single fighter itu kayaknya berat banget gitu. Apalagi kita dapat beberapa tekanan terutama dari keluarga sendiri yang belum melek dengan teknologi, pasti akan ngeremehin kita. Ini hasilnya mana? Udah jalan sekian bulan, 6 bulan, 1 tahun kok belum ada hasil seperti itu. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan kendala yang seperti itu cara mengatasinya gimana? Karena kita ketika mau cari teman pun untuk berkonten bersama gitu, untuk nyari teman-teman yang satu pemikiran, satu hobi dengan kita itu kok kayaknya sulit sekali ya kalau di desa gitu. Karena mereka mungkin banyak yang malu untuk berkreasi di depan video. Kedua juga mereka terlalu rasional. Karena tahu kita sebagai pelaku konten kreator dikira kita udah punya banyak duit gitu, padahal kan kita perlu waktu untuk berdarah-darah dulu sampai akhirnya monetisasi. Nah, ajaklah adik-adikmu untuk konten bersama, tapi nanti dia dapat duit apa enggak? Nah, kebanyakan orang tua nggak berpikir seperti itu. Terus yang kedua, algoritmanya seperti apa? Kan katanya tadi 6 bulan sekali berubah-ubah. Karena saya pernah upload konten kayak tutorial sesat gitu, tutorial yang diplesetin, itu sempat viral di Instagram beberapa kali, sampai berapa juta, 6 juta, 8 juta views. Cuma seiring berjalannya waktu akan menurun terus, padahal kita sajikan konten yang sama gitu. Cara berinovasinya seperti apa dan cara tahu bagaimana algoritma itu berubah di mana tempat kita tahu. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih itu dia. Nah, pertanyaan yang tadi ini luar biasa. Pas ngobrol joget-joget itu dia on ya, jadi dia main GP. Nah, kenapa dia pas ngupload video dia joget-joget yang edukasi itu dia down? Nah, itulah yang disebut dengan otak manusia. Jadi kalau otak manusia itu ada 2, ada pikiran hewannya dan ada bagian yang logikanya gitu. Nah, yang bagian hewan otak manusia ini itu dia senang dengan konten-konten sampah yang tadi itu. Ya, coba kita lihat itu ada tutorial cara membedakan istri orang sama istri kita, itu banyak yang nonton. Ya, jutaan yang nonton. Karena manusia itu begitu, ada sifat yang kayak gitunya, yang mana memang di Indonesia ini kalau kita mau FYP itu bikinlah konten yang out of the box, di luar kebiasaan manusia. Bikinlah konten sampah, ya, itu yang cepat laku, itu yang cepat dia naik. Makanya teman-teman yang dikecil, kenapa viewsnya naik? Ya karena dia jual itu, jual paha, jual dada, selesai FYP sudah. Tadi kan kembali ke pribadi ya. Nah, itu sih yang kita nyakitin. Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan algoritma yang tadi. Jadi ketika 1 jam yang pertama itu yang nonton di atas 400, itu menandakan konten kita itu bagus sehingga disebar ke ribuan orang. Dan orang yang disebarin itu sama Facebook itu akan nonton lagi, itu yang menyebabkan dia FYP. Nah, sedangkan konten yang ceramah tadi itu dia stagnan karena memang peminatnya kurang gitu. Dan usahakan di semua konten kita itu harus ada call to action-nya, harus ada unsur jualannya. Ya, karena kita tidak tahu nih mana konten yang akan FYP. Nah, ketika FYP ada keranjang kuningnya, ada call to action-nya, ditanya menuju ke Shopee atau menuju ke WA kita, terserah. Yang penting harus ada call to action-nya.
Nah itu yang harus kita pahami. Nah, maka saya bilang tadi konten joget itu cepat dia lakukan dan jadi silakan kalau mau cepat FYP, tapi kalau sudah FYP banyak followernya hapus saja kontennya kita dijual gitu. Nah itu dia. Lalu yang berikutnya tadi, di mana tempat kita pelatihan kayak gini gitu ya. Memang di ITB itu memang belum ada sama sekali. Nah kebetulan kami di konten kreator ada grup, kita anggotanya sudah hampir 300. Nanti masuk di situ, masuk aja di situ dulu ya. Sekian tulis itu. Dan bulan depan kita akan ngadain. Itu ada popdarnya terkait tadi perubahan algoritmanya seperti apa, lalu teknis copywritingnya seperti apa, apakah ada aplikasi AI kita bikin proses seperti apa, di situ ada diskusi. Dan itu all free, sangat free ya. Kita maju bersama ya, karena kami sudah 4 tahun di konten kreator, sudah banyak pengalaman. Di situ kita banyak semua yang tahu nih bagaimana pengalamannya, yang perlu fitness gimana prosesnya, lapor KTP, pencairannya juga di situ sudah berbagi di grup itu. Nah untuk tempat pelatihan memang banyak di online, tapi kalau secara offline itu bootcamp belum ada. Tapi nanti kita pribadi akan mengadakan, insyaallah di bulan depan kita ngadain sesi pemilu terkait tentang pelatihan bootcamp untuk khusus konten kreator ini. Nanti kita akan eksekusi dan kita akan filter ya melalui pendaftaran. Coba terjawab kan? Itu saja dulu. Next pertanyaan dari Prinsesela ya. Iya. Oke, yang inbox dari mana dari IG ya. Kalau dia mantap kontennya itu yang lucu-lucu ya. Nah ini konten yang lucu-lucu, follower sudah 20-an ya, saya lihat itu menarik karena konten lucu-lucu itu orang memang lebih cepat dapat follower dan view di situ. Makanya tadi kita bahas harus segmentasinya jelas. Target audiensnya siapa nih? Ya, lucu-lucu kan banyak. Ada lucu yang punchline-nya beda, segmennya lebih ke gen-gen ke, atau target marketnya orang tua, itu harus dispesifikkan lagi. Ya, biar ketika kita berjualan itu enak. Kita sudah bangun kolam. Kalau sudah ada kolam, segmennya sudah jelas, ya. Kayak misalkan bapak-bapak nih, jadi bahasnya tentang perkasaan misalkan, ya, terus banyak followernya. Jadi ketika jual kopi Dayak di situ dia cepat dia laku, gitu. Nah itu disebut dengan segmentasinya jelas. Jadi kita punya misi ke depan. Ketika sudah dapat follower banyak, apa nih yang mau saya bisniskan di sini? Kayak saya kan, saya punya grup nih. Jadi yang saya jual kelas online yang berbau tentang konten kreator itu jadi laku dia. Sehingga dapat penghasilan dari jual kelas online itu dan seterusnya. Nah itu yang bisa dilakukan. Nah lalu bagaimana cara mengatasi? Benar bang, saya juga mengalami itu dulu, ya bahkan sekarang juga mengalami. Nah itu, saya mengalami ketika kita mengajak teman-teman kita untuk gabung yang menjadi konten kreator, untuk collab gitu ya, kerja bersama, itu memang berat, apalagi belum jadi bukti. Ya, kalau belum jadi bukti susah. Makanya kenapa judi online cepat dia laku di Indonesia itu karena mereka melihat bukti. Karena kita ini sudah berada di era rebahan, manusia gabut, disebut dengan generasi TP. Tidak mau capek-capek kerja, mereka maunya lewat gadget langsung seperti uang instan. Nah itu jadi generasi Gen Z sekarang. Makanya ketika ngajak kata itu susah bang. Ya kecuali kalau dia digaji, kan dan juga bisa kan butuh penghasilan kan dari adsense-nya. Nah itulah kita perlu mencari orang-orang terdekat dulu, keluarga kita kah. Kita kasih mindset dulu bahwa untuk memecahkan batu yang besar itu bukan ada pada pukulan terakhir, tapi dari banyak pukulan itu. Nah, itu yang harus kita kasih mindsetnya kepada pemuda-pemuda bahwa semua butuh proses. Saya prosesnya itu 4 tahun, ya, untuk sampai puncak ini. Dan sekarang masih mengelola itu sekitar 10 channel. Belum di affiliate-nya jualan juga di Shopee, belum di blognya juga. Ya, nanti saya tunjukin yang kemarin dia saya 2 digit yang baru, belum di YouTube-nya, belum di e-commerce, belum jualan kelas, belum jualan jasa konsultan. Itu saya dapat posisi seperti ini karena prosesnya yang kita jalani. Nah tugasnya antum itu tentu harus mengasih pemahaman, semua butuh proses, itu aja dulu. Ya, nah makanya tadi saya bilang masa kita kuliah 3 tahun bertahan, ya di SMP, di SMA sekian tahun, tapi kan terbaca konten kreator setahun untuk bisnis saja tidak tahan, gitu kan?
itu harus dikasih pemahaman seperti itu. Dan yang terakhir terkait algoritma, ya algoritma itu dia beda platform, beda durasi untuk dia buka algoritmanya. Contoh, kita di YouTube dulu kalau main VPN, RDV itu enak, cepat, ya. Tapi sekarang sudah kedeteksi, tidak bisa. Saling subscribe, saling follow, saling tonton, itu enak dulu. Dan sekarang sudah tidak bisa. Itu update algoritmanya, ya. Nah, algoritma itu kalau mau bertahan, ya, pakai rumus UTDT namanya. Jadi kapanpun dia berubah algoritma, tetap kita menang kalau kita pakai rumus ini. U itu adalah URL, ya, nama dari akun kita. T itu adalah title-nya, harus sama dengan nama URL kita, akun kita. Yang D-nya itu deskripsi. Di deskripsi itu harus masuk judul video yang kita buat tadi itu. Dan yang terakhir T, tag-nya, hashtag-nya. Itu harus masuk kata kunci itu di hashtag. Di URL-nya harus masuk kata kuncinya, di judulnya masuk, di deskripsi masuk, di hashtag masuk. Maka kuatlah dia konten kita ini. Ya, itu yang bikin dia kuat. Karena YouTube, Google, TikTok itu dia lapar dengan konten-konten yang paling relevansi, ya. Itulah yang dicari sama media ini. Siapa yang paling relevan nih? Itulah yang disuguhkan ke beranda-beranda orang. Itulah rumusnya, ya. Nanti dia dapat apa itu ya? Kita perhatikan sebenarnya. Itu mudah banget dan itu saya perhatikan sekarang. Makanya meskipun saya tidak ngupload sebulan 2 bulan, tetap views-nya ada, ya. Karena potensi bukan konten yang musiman, tapi konten yang dibutuhkan setiap waktu sama orang. Itu cari konten yang evergreen. Nah, itu dia algoritmanya, ya. Jadi harus menggunakan rumus itu biar tidak